Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofi Ardika Saputra dari kelompok 88 Tari Bedaya Ketawang. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil resum materi saya pada PKKMB hari pertama. Yang pertama yakni materi dari Pak Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ada 3 hal yang dibahas oleh beliau. Yang pertama adalah tuntutan global tantangan global saat ini. Yang kedua, situasi Indonesia. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah pesan beliau kepada mahasiswa baru. Yang pertama yakni tentang tantangan global saat ini. Yang pertama adalah konflik geopolitik, bahkan perang, kita pasti sudah tahu tentang ini. Yang kedua, dinamika ekonomi dunia yang penuh dengan kejutan dan ketidakpastian, perang dagang antara Cina dan Tiongkok, tarif Trump dan sebagainya. Lalu teknologi yang mendisrupsi, krisis iklim dan populasi yang membesar yang menyebabkan kelangkaan sumber daya, dan populasi yang membesar menyebabkan persaingan atau perebutan sumber daya yang semakin ketat. Kelangkaan sumber daya dengan persaingan perebutan sumber daya yang semakin ketat dikhawatirkan menyebabkan konflik bahkan perang. Kemudian tentang situasi Indonesia, kita sudah tahu bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, itulah keunggulan kita. Kita juga memiliki bonus demografi yang harus diikuti oleh prestasi agar tidak membawa bencana. Kemudian visi ke depan pemerintahan Pak Prabowo Subianto juga disampaikan oleh Pak AHY bahwa pemerintah ingin mencapai swasembada pangan, energi, dan air untuk mengatasi ancaman perang di kemudian hari. Kemudian yang terakhir adalah pesan beliau kepada mahasiswa baru. Ada beberapa pesan, namun saya sampaikan satu saja, yakni bahwa kapasitas tanpa integritas itu berbahaya, integritas tanpa kapasitas tidak akan kemana-mana. Kemudian materi yang kedua adalah pengenalan layanan unit penunjang akademik bimbingan konseling. Ada beberapa jenis-jenis penyebab masalah kesehatan mental yang ditemukan oleh unit penunjang akademik bimbingan konseling UTM. Yang pertama adalah trauma, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian juga ditemukan bahwa perempuan seringkali mengalami kekerasan saat tengah menjalin hubungan atau pacaran. Kemudian materi yang ketiga adalah tentang sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan oleh Satgas PPKPT Sahabat Trunojoyo Madura. Dalam sesi materi tersebut dijelaskan apa itu toxic relationship, bahwa toxic relationship adalah suatu hubungan yang tidak sehat yang membuat orang-orang yang terlibat di dalamnya merasa tidak bahagia, mengalami ketidakadilan hingga kekerasan. Kemudian juga dijelaskan sanksi-sanksi kepada yang terlapor. Sanksi ringan berupa teguran tertulis, sanksi sedang berupa skorsing, pencabutan beasiswa, dan sanksi berat berupa drop out. Materi yang selanjutnya adalah materi tentang toxic relationship. Sudah saya jelaskan tadi apa itu toxic relationship. Pada sesi materi ini dijelaskan cara mengidentifikasi toxic relationship. Ada 3 pertanyaan yang bisa kita ajukan pada diri kita sendiri. Apakah kita berada dalam toxic relationship atau tidak? Pertama adalah, apakah kamu merasa tidak nyaman ketika bersama dengan orang tersebut? Apakah kamu merasa takut untuk mengatakan sesuatu yang benar kepadanya? Yang terakhir adalah, apakah kamu merasa kehilangan jati diri ketika bersamanya? Kemudian tentang pencegahan, ada 3 cara pencegahan. Yang pertama yakni pendidikan relasi setara, intervensi emosional dan kognitif, pemberdayaan struktural. Kemudian materi selanjutnya adalah Golden Ways to Champion oleh Bapak Khalilur Rahman. Ada 5 Golden Ways to be Champion menurut beliau. Pertama, temukan why. Kedua, bentuk karakter dan mindset, bukan hanya asal skill akademik. Bangun jaringan, berani mencoba, doa restu, dan konsisten. Materi terakhir adalah materi meniti tangga kesuksesan oleh Muhammad Umam Fawaid. Hal yang terpenting dari sesi materi beliau adalah mimpi adalah salah satu sebab yang dapat membuat seseorang menjadi orang sukses. Sekian dari saya, Yofi Ardika Saputra. Terima kasih.